Pengharapan yang mengubah hidup. Dalam kehidupan ini, banyak orang menjalani hidup tanpa arah yang jelas. Dari luar, hidup terlihat berjalan seperti biasa, bekerja, beraktivitas, berinteraksi, tetapi di dalam hati ada kekosongan yang tidak terisi. Ada kelelahan yang tidak terlihat, ada kebingungan yang tidak terucapkan, dan ada kerinduan akan sesuatu yang lebih dalam. Seringkali, hal ini terjadi karena hidup dijalani tanpa pengharapan yang benar. Kita mungkin memiliki keinginan, rencana, dan target, tetapi semua itu tidak selalu memberi makna yang sejati. Tanpa pengharapan yang berasal dari Tuhan, hidup terasa datar, bahkan kehilangan arah. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan, bukan hanya pemberi harapan, tetapi sumbernya. Artinya, ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita tidak akan kehabisan pengharapan. Bahkan di tengah keadaan yang sulit, kita tetap memiliki kekuatan untuk bertahan. Pengharapan yang berasal dari Tuhan tidak hanya menghibur, tetapi juga mengubah hidup. Ketika seseorang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, cara pandangnya berubah. Ia tidak lagi melihat hidup hanya dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang Tuhan kerjakan. Seringkali, manusia menaruh harapan pada hal-hal dunia. Kita berharap pada keberhasilan, kekayaan, hubungan, atau keadaan yang baik. Tetapi semua itu bisa berubah. Ketika hal-hal tersebut tidak sesuai dengan harapan kita menjadi kecewa dan kehilangan arah. Namun pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini adalah jaminan bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Tuhan tidak pernah gagal, dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Pengharapan yang benar mulai mengubah hati kita. Hati yang tadinya penuh kekhawatiran menjadi tenang. Hati yang dipenuhi ketakutan mulai dikuatkan. Bahkan di tengah masalah, kita bisa tetap memiliki damai sejahtera. Selain itu, pengharapan juga mengubah cara kita menjalani hidup. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan masa depan, karena kita percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita. Kita tidak lagi terikat oleh masa lalu, karena kita tahu bahwa Tuhan memberi kita masa depan yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah perubahan yang nyata. Ketika kita hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, kita tidak lagi menjadi pribadi yang lama. Tuhan memperbarui hidup kita, membentuk kita menjadi pribadi yang baru, dan memberi kita tujuan yang jelas. Pengharapan juga memberi kita kekuatan untuk melewati proses kehidupan. Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah kita seketika, tetapi Ia memberi kita kekuatan untuk menjalaninya. Dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah janji bahwa Tuhan akan memperbarui kekuatan kita. Ketika kita berharap kepada-Nya, kita tidak akan dibiarkan lemah. Ia memberi kita kemampuan untuk terus berjalan, bahkan di tengah kesulitan. Seringkali, perubahan hidup tidak terjadi secara instan. Tuhan bekerja melalui proses. Ia membentuk kita, menguatkan kita, dan mempersiapkan kita untuk rencananya yang lebih besar. Di tengah proses itu, pengharapan menjadi kunci. Tanpa pengharapan, kita mudah menyerah. Tetapi dengan pengharapan, kita tetap bertahan dan terus melangkah. Hari ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita memiliki pengharapan yang benar? Atau kita masih bergantung pada hal-hal dunia yang tidak pasti? Jika kita ingin hidup yang berubah, kita harus mulai dari pengharapan yang benar, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Dekatlah kepada-Nya, percayalah kepada-Nya, dan serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya.
Ketika Tuhan menjadi sumber pengharapan kita, hidup kita tidak akan sama lagi. Kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan yang baru. Kita akan melihat hidup dengan cara yang berbeda, dan kita akan berjalan dengan tujuan yang jelas. Pengharapan di dalam Tuhan bukan hanya membuat kita bertahan, tetapi juga membawa kita kepada kehidupan yang baru dan penuh makna. Mari kita hidup dalam pengharapan yang mengubah hidup. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah sumber pengharapanku. Aku menyadari bahwa tanpa Engkau, hidupku tidak memiliki arah yang sejati. Ampuni aku jika aku sering menaruh harapan pada hal-hal dunia. Ajarku untuk berharap hanya kepadamu. Ubah hatiku, perbarui hidupku, dan tuntun aku untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Aku percaya Engkau sedang bekerja dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya lebih banyak jiwa dijangkau dan diberkati.